Yang keluar, setiap keringat yang menetes disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin? Yakin bahwa ini pahala? Yakin? Yakin bahwa ini akidah? Yakin? Yakin bahwa ini ibadah? Yakin? Kalau antum yakin, mari bertakbir atas nama Allah. Dan darah ini kami akan berada di barisan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Kami akan bela sejengkal tanahnya yang akan dirampas. Allahu Akbar. Kami akan berikan kemuliaan kepada bangsa Palestina yang hari ini dihinakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, pemirsa, satu hari pasca gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas, terjadi aksi demonstrasi tepatnya di wilayah Bandung, tempat saya berdiri saat ini. Masa aksi unjuk rasa bela Palestina akan melakukan long march mulai dari Gedung Sate menuju ke Gedung Merdeka. Apa saja tuntutan mereka? Kita akan temukan faktanya. Nah, pemirsa, kalau Anda lihat bendera Palestina yang kemudian massa bawa, ini mereka menyuarakan bagaimana kemudian mereka mengutuk keras aksi agresi militer Israel terhadap Palestina yang mengakibatkan lebih dari ratusan warga Palestina meninggal dunia dan ribuan orang luka. Bahkan ini juga terjadi pada anak-anak dan juga perempuan di sana. Terutama juga traumatik terhadap anak-anak, perempuan dan juga korban agresi militer Israel di Palestina tak terhindarkan. Ibu, halo, kita dari Fakta TV One, Ibu. Ibu dari mana, Ibu? Dari Cimahi. Ibu, apa yang membuat Ibu kesini, Bu? Kan kita manusia ya. Dari dulu saya ikutan aksi bela Palestina selalu. That's the least that we can do kan sebagai manusia. Itu aja. Itu yang menggerakkan Ibu akhirnya datang ke sini untuk melakukan aksi bela Palestina, Bu. Iya. Tadi Saudara kita kan. Ibu, ini dari jam berapa tadi datang, Ibu? Dari sejak di Gedung Sate aja kumpul jam 8. Kumpul jam 8 pagi. Terima kasih, Bu. Buat teman-teman semua di sini yang bawa tulisan, angkat semua tulisannya. Ya, kita bacain satu-satu ya. Mana tuh? Demi kemanusiaan, jangan diam. Oke. Palestina merdeka. Save Palestine. Oh, the real teroris ya. Israel the real teroris, the real teroris. Terus Ya, ada lebih dari 5.000 massa yang hadir dalam aksi bela Palestina hari ini berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian. Salah satu pengisi acara dalam aksi bela Palestina hari ini adalah Kang Ucai ya, musisi Bandung. Kang Ucai dan Joy. Mas Joy. Happy Boys. Oke, Kang Ucai,
Apa yang membuat Kang Ucek kemudian tergerak untuk hadir dalam aksi hari ini, Kang? Yang pastinya manusia ya, karena saya ini manusia. Ketika kita melihat manusia lain dizolimi gitu ya, diperangi gitu, kita pastilah bersuara ya. Karena sejatinya Muslim itu kan bagaikan satu tubuh ya. Satu merasakan sakit, kita harus mencari solusi untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Oke, ini juga yang menjadi dasar kenapa Mas Joy kesini. Sama Ya. dengan Kang Ucek atau seperti apa? Yang paling utama itu adalah kemanusiaannya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kita harus memiliki rasa yang sangat empati gitu. Bukan melewati bukan cuma bukan hanya terbatas dari segi geografis aja. Kemanusiaan kita harus sampai ke sana kayak gitu. Apa yang diharapkan atau ingin disuarakan dalam aksi ini? Yang pasti kita berharap ya masyarakat Bandung khususnya bisa lebih punya awareness kepada saudara-saudara kita di Palestina, karena saudara-saudara kita di Palestina itu sangat membutuhkan dukungan dari kita, terutama dari segi donasi, dari segi doa tentunya ya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Teh Meli Guslow selaku penyanyi dan juga pencipta lagu yang kalau kita ingat betul pada tahun 2017 lalu juga sempat ikut dalam kegiatan kemanusiaan di Palestina. Teh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Jadi betul ya 2017 lalu sempat ke Palestina ya Teh? 2017 tepatnya ke Kilis ya. Kilis itu perbatasan Suriah. Di situ memang ada banyak camp pengungsian untuk anak-anak, untuk ya pokoknya orang-orang Palestina yang berhasil dari Palestina nyebrang laut ya oleh pemerintah Turki diberi lahan di Kilis itu. Nah, tapi setelah terjun langsung ke sana, melihat kondisi di lapangan, apa yang bisa Teh Meli sampaikan? Yang bisa aku sampaikan sebenarnya sih gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Aku tuh ngelihat begitu raut muka dan sorot mata yang gak pernah aku dapat di sini gitu ya. Kalau di sini kan orang cenderung mengeluh, menggerutu terhadap ekonomi, terhadap kesakitan atau apapun. Tapi Di jauh sana tuh berbeda nggak ada, dengan di sana nggak ada. Padahal anak-anak kecil itu yang ajaibnya anak-anak kecil itu melarikan diri dari Palestina, ada dengan ibunya. Kalau bapaknya kan rata-rata ikut maju ya ke medan perang. Ibunya atau kakaknya, dan yang selamat itu anak kecil. Terakhir kali kontak dengan anak-anak di Palestina itu kapan? Kemarin waktu bulan Ramadan hari keberapa ya, ada di Instagram aku. Bang Onim tuh bilang, aku nggak kenal Bang Onim kan tadinya kan, terus dia WhatsApp aku, dia tahu nomor telepon aku dari salah satu NGO di sini. Terus dia bilang anak-anak Palestina ingin buka puasa, ingin berbukber gitu, tapi kan jamnya beda, jadi akhirnya ya udah aku bilang video callan aja pas mereka buka. Berarti itu ketika sebelum serangan ya? Kayaknya sebelum serangan deh, soalnya pas besoknya tuh, iya aku kan posting juga di Instagram itu, aku menanyakan, aduh mudah-mudahan anak-anak itu nggak kenapa-napa gitu. Memang kalau ulang tahun juga aku dirayain sama anak-anak sana. Oh, jadi sudah dekat gitu ya Teh ya? Iya, mereka tuh udah kayak apa ya? Aduh, karena aku pernah ketemu langsung gitu, jadi aduh pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kemarin juga pas Bang Oni bilang anak-anak pengen bukber sama Teh Meli, terus mereka juga mengharapkan aku datang lagi ke sana gitu. Terus ya berapa hari kemudian terus ada serangan itu, ya aku berdoa banget mudah-mudahan mereka selamat. Sudah dapat kabar pasca serangan itu Nah, seperti aku apa tanya Bang kondisinya? Oni, katanya karena anak-anak itu nggak dalam satu wilayah itunya, kemarin tuh dikumpulin gitu sama Bang Oni. Jadi ada beberapa yang juga sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Mudah-mudahan sih selamat, mudah-mudahan ya. Teh Meli, terakhir mungkin Teh. Karena begini, konflik Israel, Palestina, ini kan kita tahu yang seolah tidak ada ujungnya. Selalu kembali terjadi. Kemarin 2014 juga terjadi, dan ini yang pertama juga setelah 2014 itu. Kalau dari perspektif Teh Meli, karena banyak sekali kemudian perspektif yang muncul mengenai konflik dua negara ini. Nah, kalau Teh Meli melihatnya seperti apa? Aku sih ngelihatnya gini ya, banyak di luar sana yang bicara soal ini isu agama atau ini apa gitu, atau perebutan lahan lah atau apa. Aku sih simple aja, apapun itu, mau rebutan kuaci kek, mau rebutan cuanki kek, tapi kan menurut aku tidak dibenarkan ada nyawa yang di apa namanya,
disia-siakan begitu saja gitu. Mereka tuh dilahirkan ke dunia ya untuk hidup gitu, bukan untuk dibunuh begitu saja. Jadi kalau aku sih lebih melihat ke sisi itunya ya. Sisi kemanusiaan itu ya Teh ya. Kalau ke sisi yang lain mungkin ada ahlinya yang lebih bisa melihat ke situ. Baik, terima kasih Teh Meli atas Sama-sama, waktunya. thank you. Semoga sehat selalu dan kita harapkan juga konflik antara Israel dan juga Palestina bisa mendapatkan solusi ke depannya. Sekali lagi terima kasih dan kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, hampir lebih dari sepekan konflik antara Israel dan Palestina ini kembali terjadi. Kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi warga Palestina saat ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Onim, warga Indonesia di Palestina. Apa kabar Bang Onim? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bang Onim, ini Indonesia, Israel selisih waktu sekitar 3 jam ya Bang ya? Iya, ini Indonesia, Palestina selisih waktu 4 jam. Selisih waktu 4 jam. Posisi Bang Onim di mana saat ini? Saya sedang berada di kota Gaza. Di kota Gaza. Kondisi terkini di sana seperti apa Bang kalau bisa digambarkan? Adakah suasana berbeda? Tentu berbeda, tapi adakah pengetatan yang kemudian dilakukan di wilayah Palestina dengan ada kejadian ini? Iya, perlu sampaikan bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada satupun tempat yang aman bagi warga Gaza. Bisa saja detik ini bom datang ke tempat live selesai, dan itu kami di sini ya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang aman untuk kami warga negara Indonesia, khususnya warga sipil yang ada di jalur Gaza. Jadi kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua tentunya kami menghimbau kepada teman-teman Indonesia untuk selalu mendoakan kami yang ada di sini semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin terakhir. Anda tadi mengatakan sudah 11 tahun tinggal di Palestina. Tentu ini konflik antara Israel dan juga Palestina tidak kali pertama terjadi. Bahkan sejak awal Israel dibentuk pun juga konflik seolah tiada ujungnya kan begitu. Adakah kemudian perbedaan antara konflik Israel dan juga Palestina yang terjadi pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Sudah lebih dari 73 tahun itu wilayah Palestina masih dijajah, dan selama 73 tahun tersebut tanah Palestina dirampas. Sebelumnya pemuda Palestina berhadapan dengan Israel hanya dengan katapel, dengan batu, tetapi sekarang berbeda. Pejuang Palestina bisa melululantahkan ibu kota Israel, dan dalam satu hari bisa dikatakan tidak kurang dari 400 rudal yang dilontarkan oleh pihak pejuang Palestina dari Gaza ke ibu kota Israel. Saat ini dua-duanya parah, yaitu pihak Israel kerugiannya triliunan. Yang paling penting, semangat dari pejuang Palestina tidak bisa dikalahkan oleh pihak Israel. Baik, terima kasih Bang Onim atas informasinya. Kita harapkan juga warga Palestina yang saat ini juga bisa dikatakan menjadi korban agresi militer Israel bisa mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sehat-sehat selalu untuk warga Indonesia di sana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, hampir sebagian negara termasuk juga Indonesia mengecam keras aksi serangan agresi militer Israel terhadap Palestina. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kecaman yang dilakukan oleh sebagian negara termasuk juga Indonesia ini kemudian efektif untuk meredam konflik antara Israel dan juga Palestina? Nah, kita akan diskusikan hal ini bersama dengan seorang penceramah yang sekaligus memiliki kedekatan emosional dengan Palestina. Sudah ada bersama saya Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Be? Baik, alhamdulillah. Duduk, Be. Silakan. Oke. Babe, langsung aja nih, Be. Ini kan kalau kita melihat konflik Israel Palestina seolah tidak ada ujungnya. Kenapa sih kok kemudian konflik ini seolah tak berujung kalau menurut Babe? Bangsa Palestina yang sangat baik dan ramah dalam menerima kedatangan mereka dulu di tahun 1918. Awalnya kan dia bilang muslim lah, dia bilang saudara lah, dia bilang masih ada hubungan kekerabatan lah. Dan akhirnya karena orang Palestina itu sangat baik, sangat terbuka, sangat welcome, silahkan. Tapi lama-lama ini orang pada kurang ajar gitu loh. Puncaknya bulan Mei, minim di sosial media minim. Tapi pada tanggal 14 Mei kemarin, mereka merayakan hari jadi yang diproklamirkan oleh David Ben Gurion.
14 Mei 1948. Dari situ awal mula konfliknya sampai sekarang, nggak pernah berhenti. Jadi kalau menurut Babe, konflik antara Israel dan juga Palestina bukan semata-mata hanya faktor agama saja, Be? Kompleks sekali. Perebutan tanah, perebutan apapun. Tapi yang paling besar muatannya konflik agama. Kenapa? Karena mereka mengklaim itu milik mereka. Maaf kalau kita mau korek-korek sejarah. Peninggalan Nabi Ibrahim yang diwasiatkan kepada Nabi Ishak untuk mengelola Masjidil Aqsa. Dan peninggalan Nabi Ibrahim juga kepada Nabi Ismail untuk mengelola Masjidil Haram. Oke. Dan mesti dicatat, konflik ini adalah konflik terlama sepanjang sejarah dunia. Bukan cuma tahun 48. Perebutan Masjidil Aqsa itu terjadi sejak zaman Nebukadnezar 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, itu diambil sama keturunannya, Yerobeam dan Rehabeam. Udah diambil. Bayangkan konflik itu terjadi pertama kali 930 sebelum Masehi. Baik, terima kasih Babe Haikal Hasan atas waktunya dan juga informasinya telah berbagi.